Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Martina Irana Mulajila dari kelas 6B D4 MPK nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika bisnis konstruksi. Jadi, dari pertama ada pendahuluan di mana industri konstruksi merupakan tulang punggung pembangunan suatu negara. Proyek-proyek konstruksi tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik seperti gedung, jalan, atau jembatan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri ini menjunjung tinggi etika bisnis. Mengapa etika penting dalam bisnis korupsi? Yang pertama, kita dapat melihat bahwa ada dampaknya, terutama pada kepercayaan publik, yaitu proyek konstruksi seringkali melibatkan kepentingan publik yang luas. Dengan menjunjung tinggi etika, perusahaan konstruksi dapat membangun kepercayaan publik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Yang kedua juga kita bisa lihat bahwa kualitas pekerjaan di mana etika bisnis yang baik mendorong perusahaan untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi, tahan lama, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini akan meminimalisir risiko kerusakan dan kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat. Lalu yang ketiga bisa kita lihat adalah kelestarian lingkungan, di mana industri konstruksi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan konstruksi dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan mengadopsi praktik pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang keempat adalah keadilan sosial, di mana etika bisnis dalam konstruksi menjamin bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja, mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak mereka. Lalu yang terakhir dapat kita lihat yaitu adalah pencegahan korupsi, di mana etika bisnis yang kuat dapat mencegah terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang seringkali merugikan negara dan masyarakat. Lalu di sini kita bisa melihat mengenai pengertian etika bisnis, di mana etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi individu dan organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip ini melampaui hukum dan regulasi, serta menyentuh aspek nilai-nilai moral yang lebih mendalam dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis. Lalu ada pula tujuan dari etika bisnis adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan diharapkan dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada beberapa prinsip etika yang bisnis yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah kejujuran dan integritas, di mana kita diusahakan untuk selalu jujur dalam segala hal, baik dalam komunikasi, transaksi, maupun dalam melaporkan kinerja perusahaan. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Lalu yang kedua adalah keadilan, di mana kita semua harus memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, tanpa diskriminasi. Ini termasuk memberikan upah yang layak kepada karyawan, memberikan kesempatan yang sama, dan menghindari praktik bisnis yang tidak adil. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini termasuk mengurangi dampak negatif dan aktivitas bisnis, mendukung kegiatan sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum. Selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun etika bisnis melampaui hukum, namun hukum tetap menjadi dasar yang penting dalam menjalankan bisnis. Lalu ada pula kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam etika bisnis. Ini bukan hanya sekedar kewajiban ilegal, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis. Lalu, mengapa kepatuhan terhadap regulasi penting? Dapat kita lihat dampaknya itu adalah menjaga ketertiban, di mana regulasi dan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam dunia bisnis. Dengan mematuhi peraturan, perusahaan berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu adalah menjaga konflik, di mana patuh terhadap hukum dapat mencegah terjadi konflik dengan pihak-pihak lain, seperti konsumen, karyawan, pesaing, dan pemerintah.
Yang ketiga adalah membangun kepercayaan, di mana perusahaan yang patuh pada hukum akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah mencegah sanksi. Pelanggaran hukum dapat berakibat pada sanksi hukum seperti denda, pencabutan izin usaha, bahkan hukuman penjara. Lalu adapun keselamatan kerja dan tanggung jawab pekerja, di mana hal ini merupakan aspek krusial dalam etika bisnis, khususnya dalam industri konstruksi. Ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya. Adapun pentingnya hal ini, yang pertama adalah dapat kita lihat hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini adalah hak asasi yang dapat dijamin oleh setiap perusahaan. Yang kedua, adapun produktivitas, di mana pekerja yang merasa aman dan nyaman akan lebih produktif dan loyal terhadap perusahaannya. Lalu yang ketiga adalah mencegah kerugian, di mana dalam kecelakaan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan, baik dalam bentuk biaya, pengobatan, kompensasi, maupun penurunan produktivitas. Lalu yang keempat, adapun reputasi perusahaan, di mana perusahaan yang menjunjung tinggi keselamatan kerja akan menjadi reputasi yang baik di mata publik, karyawan, dan mitra bisnis. Lalu yang terakhir reputasi itu adalah kepatuhan hukum. Banyak negara memiliki peraturan yang ketat mengenai keselamatan kerja, melanggar peraturan ini dapat berakibat pada sanksi hukum. Lalu adapun juga transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan, di mana transparansi dan integritas merupakan dua pilar fundamental dalam etika bisnis, khususnya dalam konteks penawaran dan pelaksanaan proyek. Keduanya saling berkaitan dan berperan penting dalam membangun kepercayaan, menjaga reputasi perusahaan, serta memastikan keberlangsungan bisnis yang sehat. Transparansi dalam konteks bisnis berarti keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi. Transparansi meliputi informasi yang akurat dan lengkap, di mana semua informasi yang relevan terkait proyek, seperti spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, biaya, dan risiko harus disampaikan secara jelas dan akurat. Lalu yang kedua, proses pengambilan keputusan yang terbuka, di mana perusahaan harus menunjukkan bagaimana keputusan terkait proyek diambil, termasuk kinerja evaluasi dan pemilihan vendor. Lalu yang ketiga ada pun komunikasi yang efektif, di mana komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan semua pihak yang berkepentingan, seperti klien, vendor, dan karyawan. Lalu ada pun juga integritas, di mana berarti kualitas karakter yang mencerminkan kejujuran, keteguhan, prinsip, dan komitmen terhadap nilai-nilai etis. Dalam pelaksanaan proyek, integritas terjamin dalam yang pertama, penegakan nilai-nilai etis, di mana perusahaan harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etis dalam setiap tindakan, seperti menghindari konflik kepentingan, suap, dan korupsi. Lalu yang kedua, ada pun kualitas kerja yang tinggi, di mana di mana hasil kerja harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab, di mana perusahaan harus tanggung jawab atas segala tindakan dan konsekuensi yang timbul dari proyek. Adapun kasus-kasus nyata yang telah jadi di lingkungan kita, yang pertama adalah proyek Hambalang. Kasus ini sangat terkenal di Indonesia, di mana ditemukan banyak penyimpangan dalam proses tender, pengawasan, dan pelaksanaan proyek. Beberapa pelanggaran etika dari diantaranya yaitu markup anggaran, di mana anggaran proyek digelembungkan secara tidak wajar. Yang kedua, ada pun suap dan gratifikasi, di mana terjadi praktik penyuapan untuk memenangkan tender dan memuluskan jalannya proyek. Yang ketiga adalah penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah, di mana bahan bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang kedua juga ada proyek infrastruktur di berbagai daerah. Banyak kasus serupa ditemukan di proyek-proyek infrastruktur lainnya, seperti jalan, jembatan, dan bangunan pemerintah. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu kualitas pekerja yang buruk, di mana pekerja tidak selesai dengan baik atau cepat rusak. Yang kedua, pengelembungan biaya, di mana biaya proyek membengkak jauh dari perkiraan awal. Dan yang ketiga juga tersering yaitu konflik kepentingan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proyek memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk menutupnya, yaitu adalah etika dalam pekerjaan adalah fondasi bagi lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan etika, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, dan atau bawahan, tetapi juga menjaga reputasi baik perusahaan.
Dengan menerapkan etika dalam pekerjaan sehari-hari, kita tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan perusahaan, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi kita semua. Mari mulai dari diri kita sendiri dan ajak rekan kerja lainnya untuk turut dalam menciptakan lingkungan kerja yang penuh etika. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.